Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius di Garasi RTC Bike. Kali ini siang hari ini aku mau bahas tentang heart rate. Cara mengontrol heart rate kita pada saat kita bersepeda. Detak jantung kita, seberapa penting detak jantung kita, dan bagaimana cara kita mengontrolnya pada saat kita bersepeda. Oke, sering saya bahas juga tentang detak jantung atau heart rate ini ya. Sebelumnya saya sudah pernah cerita ke teman-teman tentang cara menghitung heart rate kita. Kali ini kita kupas lebih dalam, yaitu cara menghitung heart rate adalah 220. Ini rumusnya teman-teman, dicatat ya. 220 dikurangi usia kita. Oke, 220 dikurangi usia kita. Apa itu? Rumus apa? Itu untuk mengetahui batas maksimum heart rate kita. Batas maksimum heart rate kita itu di 220 dikurangi dengan 220 dikurangi dengan usia kita. Nah, misal nih 220 dikurangi usia saya 38 tahun, berarti 182. Oke, 182. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu batasannya, yang diharapkan atau yang biasanya digunakan acuan untuk kesehatan kita yaitu di 80% dari batas maksimum kita. Berarti 0,8 atau 80% tadi dikali dengan 182, maka akan keluar di sekitar 182 di 18 kali 8 140-an lah. 140-an 140 atau 150-an ya. Itu di zona 2 atau di zona dimana kita paling amannya dalam bersepeda. Nah, sekarang kita biasanya kan pengen tahu nih pengaruh heart rate ke kemampuan kita bersepeda dan pengaruh heart rate terhadap bagaimana cara kita membakar atau kardio kita. Akhir-akhir ini saya sering bersepeda dengan kecepatan tertentu yang menurut saya sudah cukup tinggi, sekitar 38-40-an, tapi saya masih berada di zona 2 heart rate saya. Nah, apa yang menjadi sisi positifnya? Berarti saya sepeda nggak terlalu maksa atau ngoyo. Apa yang jadi sisi kurangnya menurut saya adalah kalori yang saya bakar jumlahnya nggak sebanyak ketika saya awal bersepeda dulu. Loh, kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena pada saat kita bersepeda dengan kondisi awal-awal, fisik kita atau kapasitas jantung kita belum terlalu kuat dan belum terlalu optimal, sehingga rentang detak jantung kita masih pendek. Misalnya standarnya kita pada saat kita rest kita berada di 80 atau 70 atau 80, kemudian kita maksimumnya ya sesuai rumus tadi. Nah, sekarang sejak saya bersepeda selama tahun ketiga ini, heart rate saya berada di 50 kalau saya rest. Dalam artian saya beristirahat tidur, saya di 50 sampai 55 atau 60 lah, paling 60 itu kalau saya bangun, saya beraktivitas biasa. Seperti sekarang ini sekitar 70-80-an untuk aktivitas biasa, tapi kalau saya tidur di 50-60. Sedangkan sebelumnya saya tidur aja di 80-an dan pada saat mau beraktivitas di 100 lebih detak jantung saya. Nah, dari situ kita lihat bahwa kadang kita ngeceknya di Strava ya, salah satu software itu kita ngeceknya pada saat kita di heart rate 140 up atau berada di zona 4, zona 5 sekitar 150-160, zona 4, zona 5 sampai 180-170, itu kalori yang dibakar itu tinggi karena kita benar-benar berkeringat banget dan detak jantung kita benar-benar tinggi dan kita nge-push banget. Nah, di situ kalorinya yang terbakar tinggi. Dengan kata lain, saya bisa menyimpulkan, oh berarti kalau misalnya saya sudah terlalu terbiasa dengan heart rate-nya rendah, ketika saya mau kalori tinggi, bisa
dengan kita mendersutkan detak jantung saya, misalnya saya harus kejar di 170 atau 160 up selama misalnya 40-50 kilo di heart rate segitu, atau dengan zona 2 tapi jaraknya direntangin ya, dipanjangin. Misalnya saya zona 2 tapi 150 kilo atau 100 kilo 100 kilo aja kadang belum sampai maksimal lah. Saya kadang nggak nyampe ke 2000 atau 1500 saja kadang nggak nyampe kalau zona 2 dengan 100 kilo. Jadi akhirnya kita bisa mengukur badan kita. Kalau kita mau kalorinya terbakar tinggi tapi kita tetap rentang zona heart rate-nya tetap aman, ya kita berada di zona 2 tapi minimal 60 sampai 100 kilo tergantung waktu yang teman-teman punya ya. Karena kalau kita ngomong zona 2 sedangkan kita speednya masih mampu di sekitar 28-30, pasti rentang waktunya akan lebih panjang. Tapi biasanya kalau teman-teman 28-30 teman-teman zona 2, kalau teman-teman ngepush dikit dengan jarak yang sedikit, misalnya 35 kilo aja, teman-teman ngepush 40, pasti kalorinya bisa 1000 lebih ya. Ini menurut pengalaman saya ya teman-teman. Saya bukan ahli medis, tapi bisa dicocokkan dan tulis di kolom komen kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran atau masukan mengenai tentang detak jantung dan zona-zonanya. Nah kemudian pada saat kita detak jantungnya makin rentangnya makin jauh, maka tenaga kita ekstranya lebih banyak, jadi kita lebih kuat goesnya. Tinggal ototnya kuat apa enggak. Otot kuat dari trainingnya. Makin kita ngoyo ya kan, ototnya ngoyo, maka dengan kecepatan rendah pun teman-teman sudah heart rate-nya zonanya tinggi. Nah pengaruhnya, heart rate itu pengaruhnya banyak teman-teman. Contoh kafein itu memacu jantung, heart rate kita untuk lebih tinggi. Terus yang kedua, contoh yang lain apa? Coba kurang tidur. Kalau kita kurang tidur, heart rate pasti tinggi. Maka kalau kita mau berada di heart rate yang normal, kita sebaiknya istirahat yang cukup, yaitu 6-8 jam. Tidur 4 jam, 5 jam boleh. Sebenarnya tidak disarankan, tapi kalaupun teman-teman bisa punya waktu istirahatnya 4 atau 5 jam, tidak apa-apa, tapi sebaiknya bisa deep sleep atau tidur yang benar-benar nyenyak. Jadi kualitas tidurnya juga bagus. Hitungannya waktunya tidur ya tidur. Jangan kita walaupun cuma waktu tinggal 3 jam 4 jam, teman-teman tidak tidur-tidur, lihat YouTube, main handphone. Waktunya tidur, tidurin aja. Terus asupan makanannya, asupan makan yang bisa memperkuat jantung kita. Nah nanti masukkan makanan apa aja yang bisa, vitamin apa aja yang bisa memperkuat jantung kita, nanti akan ada di episode berikutnya. Saya akan carikan tahu informasinya dulu dari teman-teman dokter jantung saya. Oke, berikutnya lagi, ketika kita beristirahat cukup, kita makannya cukup, nutrisi yang masuk cukup, maka akan mudah buat kita untuk menjaga detak jantung kita berada pada zona yang tepat. Jadi tidak dalam arti tepat di sini adalah seimbang dengan effort atau usaha yang kita gunakan pada saat kita bersepeda. Misalnya kalau kita namanya heart rate-nya kita misalnya goesnya speednya tinggi, ya detak jantungnya sesuai dengan speed kita tinggi, nggak sampai terlalu over. Seperti kayak tadi pagi saya habis goes, kemudian tidurnya kurang, saya tidur sekitar 3 jam kurang. Harusnya tidak disarankan untuk saya bersepeda, tapi saya tadi paksa bersepeda. Yang ada akhirnya pada saat saya bersepeda, detak jantung saya cepat naik dan saya cepat capek. Tapi kalorinya yang biasanya tinggi, biasanya rendah, hari ini saya pikir bakalan tinggi nih. Tapi karena cuman jaraknya pendek dan saya beberapa 32 detik tadi di dashboard, maka terbakarnya sekitar 670-an dengan kondisi 38 kilo ya teman-teman, 36 kilo ya teman-teman, 36 kilo, speed AVG-nya di 33. Jadi buat teman-teman, saran saya
buat yang kepingin diet ya toh, diet dengan kardio, karena ini adalah olahraga jantung, olahraga kardio. Terus di sepeda juga melatih otot kaki, maka diatur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman rencana mau long ride, usahakan tidur yang cukup. Teman-teman mau short ride juga tetap harus tidur yang cukup, cuma enggak harus makanannya harus carbo loading, enggak harus, cuman secukupnya ya kan, supaya kita nggak over. Jadi pada dasarnya kalau kita kepingin diet adalah mengontrol kalori yang masuk dengan kalori yang keluar, atau kalau istilah yang kerennya orang-orang kalori defisit. Kemudian ngatur juga waktu makannya supaya nggak terlalu timpang ya kan, dan istirahat, kembali lagi istirahat yang cukup itu. Terus kalau hujan jangan keluar. Kemudian selain heart rate juga, pengaruhnya juga pada saat kita mau ngatur heart rate adalah membedakan antara cadence atau putaran kaki kita dengan pergantian gigi. Kalau kita mainnya mau heart rate-nya rendah, main latih muscle ya, main low cadence atau cadence rendah dengan gigi posisi depannya centering besar dan belakangnya sprocketnya yang agak kecil, jadi teman-teman mancalnya itu berat, jadi ototnya kerasa banget, kita kayak fitness ototnya, otot paha kita, tapi heart rate-nya tetap stabil. Cuman jangan terlalu sering stop and go kalau kondisi dengan low cadence, karena itu akan bikin heart rate kita naik cepat, naik tinggi. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau oke, aku mau latihan untuk memperkuat jantung saya, latihan cadence teman-teman. Teman-teman cadence kalau makin tinggi, misalnya 110, 115, 105, maka heart rate teman-teman akan semakin tinggi. Nah, heart rate tinggi itu juga membantu kita, ibaratnya itu fitness otot jantung. Nah, kalau otot jantung pompanya kenceng, cek, maka namanya otot jantung itu berarti otot yang memompa. Makin teman-teman geraknya makin konstan dan sering dilatih, maka otot ini mengembang ya, mengembang sehingga range jantung kita tadi, range detak jantungnya makin jauh, maka teman-teman restnya juga makin rendah heart rate-nya, tapi juga teman-teman masih berada di batas maksimum yang tetap. Dan karena range-nya makin panjang, maka teman-teman goesnya juga makin kuat. Itu aja sih dari saya mengenai detak jantung, mengenai serba-serbi tentang detak jantung dan pengaruhnya di dalam dunia sepeda. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar buat teman-teman yang mau berbagi atau mau bercerita, berbagi pengalaman, ataupun juga memberikan kritik dan saran tentang heart rate kita terhadap sepeda. Oke, God bless you, bye bye.